Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalal Arifin dari kelas Ekonomi Syariah A dengan NIM 401190004. Pada kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan dengan tema penilaian obligasi dengan mata kuliah manajemen keuangan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas 6 poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat penilaian obligasi, yang kelima penilaian sekuritas berpenghasilan tetap, dan yang terakhir ataupun yang keenam di sini ada penilaian sekuritas berpenghasilan tidak tetap. Langsung saja kita memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian. Dalam pengertian di sini, menurut Jogianto, pengertian obligasi ataupun BEN adalah suatu kontrak pinjaman yang mengharuskan untuk membayar kembali pokok pinjaman, ditambah dengan bunga pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Menurut Fabozzi, obligasi adalah salah satu jenis untuk utang ataupun surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo dengan sebesar nominalnya. Berpenghasilan yang berperoleh dari obligasi adalah berupa tingkat bunga yang akan dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi adalah surat tanda bukti untuk yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Memasuki poin yang kedua, yaitu karakteristik. Nilai nominal, nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Kupon, nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala ataupun kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah 3 atau 6 bulanan. Yang selanjutnya, jatuh tempo, tanggal di mana pemegang obligasi yang akan mendapatkan pembayaran kembali pokok ataupun nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada penerbit ataupun emiten, mengukur risiko dan memungkinkan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan ataupun pokok obligasi tepat waktu ataupun disebut default risk, dapat melihat dari peringkat ataupun rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pengikat seperti Revindo ataupun Kasnix Indonesia. Poin yang ketiga, di sini ada jenis-jenis. Pada jenis berdasarkan penerbit obligasi, yaitu yang pertama adalah obligasi pemerintah, yang kedua obligasi perusahaan milik negara, dan yang ketiga obligasi perusahaan swasta. Dengan berdasarkan sistem pembayaran bunga, yaitu dalam obligasi kupon, obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik, ada yang setiap triwulan, semesteran, ataupun per tahun. Yang kedua, obligasi tanpa kupon, yaitu investor tidak akan menerima bunga secara periodik, di mana bunga langsung dibayarkan sekaligus pada saat pembelian sehingga akan mengurangi harga obligasi. Dengan berdasarkan tingkat bunganya, yaitu yang pertama obligasi dengan bunga tetap atau fixed rate bond, yang kedua obligasi dengan bunga mengembang ataupun floating rate bond, yang ketiga adalah obligasi dengan bunga campuran ataupun mixed rate bond. Yang selanjutnya berdasarkan segi tempat penerbitannya. Yang pertama, obligasi domestik, yaitu diterbitkan oleh perusahaan ataupun lembaga dari negeri dan juga dipasarkan di dalam negeri. Yang kedua ada obligasi asing, yang dimana obligasi diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga asing pada suatu negara di mana obligasi tersebut akan dipasarkan.
Yang selanjutnya, poin yang keempat, yaitu penilaian pada obligasi. Di dalam nilai intrinsik suatu obligasi yang akan sama dengan nilai sekarang dari aliran kas, yang mana diharapkan pada nilai obligasi tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip perhitungan nilai sekarang ataupun present value, nilai atau harga obligasi bisa diketahui dengan mendiskontakan semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon obligasi, ditambah dengan pelunasan obligasi sebesar nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo dengan yield yang disyariatkan investor. Terdapat hubungan terbalik antara kualitas obligasi yang diterbitkan dengan pendapatannya. Obligasi yang kualitasnya rendah mempunyai berpenghasilan yang lebih tinggi daripada obligasi yang mana berkualitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, perbandingan risk venture memegang saham, penilaian obligasi sangat penting untuk memanajemen keuangan. Disebabkan penilaian itu akan mempengaruhi kemampuan pemasaran dengan biaya yang berhubungan dengan penerbitan obligasi tersebut. Yang selanjutnya kita memasuki poin yang kelima, yaitu penilaian sekuritas berpenghasilan tetap. Pada contoh sekuritas tipe ini adalah obligasi. Obligasi biasanya mempunyai fitur sebagai berikut. Mempunyai nilai nominal semisal 1 juta. Kapan akan dilunasi? Semisal 5 tahun. Mempunyai coupon rate semisal ada 13% per tahun. Kalau kita mengembalikan, kemungkinan obligasi tersebut tidak bisa dilunasi, maka pembeli obligasi akan memperoleh sebesar 130.000 pada tahun ke-1 sampai dengan ke-5. Ditambah pelunas pokok pinjaman sebesar 1 juta pada tahun ke-5. Nilai pasar obligasi ataupun B0 bisa dihitung sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut. B0 sama dengan sigma N per 1 F pangkat T dibagi 1 plus R pangkat 1 plus N dibagi 1 plus R pangkat N. Keterangan di bawah sebagai berikut. FT bunga yang dibayarkan setiap periode, N nilai nominal pelunasan, R tingkat bunga yang dianggap relevan oleh pemodal. Memasuki contoh. Sekarang semisalkan obligasi tersebut ditawarkan ke pasar modal dan para pemodal menginginkan tingkat keuntungannya sebesar 12%. Berapa harga obligasi tersebut? B0 sama dengan 130 dibagi 1 tambah 0,12 plus 1 ditambah 130 dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 2 ditambah 130 dibagi 1 ditambah 0,12 sama ditambah 1000 dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 5 sama dengan 1.036.000. Perhatikan bahwa apabila tingkat bunga yang dianggap relevan oleh pemodal meningkat, harga pasar obligasi akan menurun dan sebaliknya. Memasuki poin yang keenam ataupun yang terakhir, kita di sini adalah penilaian sekuritas berpenghasilan tidak tetap. Saham merupakan sekuritas yang memberikan penghasilan yang tidak tetap bagi pemiliknya. Pemilik saham akan menerima penghasilan dalam bentuk dividen dan perubahan harga saham. Kalau harga saham meningkat harga beli, maka modal dikatakan memperoleh capital gains. Apabila sebaliknya disebut dengan sebagai capital loss. Apabila harga saham seperti P0 sebesar 10.000 kemudian diharapkan memberikan dividen sebesar 1 juta pada tahun depan dan tahun depan diberikan harga 11 juta. Dengan demikian tingkat keuntungannya yang akan diharapkan R akan memperoleh adalah R sama dengan P1 dikurang P0 sama dengan D1 mangkat P0 sama dengan 11.000 dikurang 10.000 tambah 1 juta pangkat 10 sama dengan 0,20 atau 20%. Memperoleh tersebut juga bisa dinyatakan P sama dengan P1 pangkat 1 plus
R pangkat R tambah D1 pangkat 1 sama tambah R pangkat R sama dengan 11.000 per 1 tambah 0,20 tambah 1 juta tambah 1 tambah 0,20 sama dengan 10.000. Oleh karena itu, seseorang bisa memiliki saham untuk waktu N tahun, maka persamaan umumnya menjadi P0 sigma N R sama dengan 1 DT dibagi 1 tambah R pangkat 2 ditambah PN dibagi 1 tambah R pangkat N. Dalam hal ini P0 adalah harga saham saat ini, DT adalah dividen yang mana diterima oleh pemodal pada tahun ke-1, PN adalah harga saham pada tahun ke-N, dan R memiliki saham selama N bertahun, tetapi sewaktu saham tersebut dijual, akhirnya periode pemilikannya akan menjadikan tidak terhingga. Dengan demikian, persamaan di atas bisa menjadi. Mungkin itu presentasi dari saya. Secara penyampaiannya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.